Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, today we meet again. Kita bertemu kembali di pelajaran PPKN. Beberapa materi telah kita pelajari bersama. Hari ini Mister akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebagaimana kalian ketahui bahwasanya Pancasila merupakan dasar dan pondasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila juga merupakan identitas bangsa, jati diri bangsa, serta kepribadian bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada. Sudah merakyat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Hari ini Mister akan memaparkan, Mister akan menjelaskan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila pertama ini adalah 1. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, rakyat Indonesia harus percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Dari agama manapun, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, harus percaya tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Nilai luhur yang kedua, toleransi antar umat beragama. Seperti Mister sebutkan tadi, Indonesia terdiri dari beberapa agama. Harus ada tenggang rasa atau toleransi antara satu agama dengan agama yang lain, sehingga kerukunan bisa kita rasakan di masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Toleransi menciptakan kerukunan antar umat beragama ini sangat penting, karena apabila kerukunan antar umat beragama ini tidak tercipta, yang ada terjadi perang saudara, yang ada terjadi semacam hal-hal yang tidak kita inginkan antara satu agama dengan agama yang lain. Oleh karena itu, kerukunan dalam beragama harus tercipta. Inilah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini, yang pertama adalah persamaan derajat. Tidak ada perbedaan derajat antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Tidak ada perbedaan derajat antara
orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama Kristen di hadapan hukum. Persamaan derajat ini penting, karena apabila nanti ada ketidaksamaan derajat, yang terjadi adalah pengkotak-kotakan masyarakat. Hukum jadi berbeda, tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jika ada perbedaan derajat antara warga negara Indonesia. Yang kedua, rasa saling menyayangi, tenggang rasa. Tenggang rasa ini penting karena untuk munculnya rasa kasih sayang antar sesama masyarakat, rasa memiliki antar sesama warga, harus ada tenggang rasa. Yang ketiga, kepedulian terhadap orang lain. Nilai luhur ini yang merupakan identitas bangsa Indonesia yang sampai sekarang masih sering kita lihat. Gotong royong membangun masjid, gotong royong membangunkan rumah untuk anak yatim atau orang-orang yang tua renta. Ini harus dilestarikan agar Indonesia bisa eksis beberapa ratus ribu tahun yang akan datang. Sila ketiga Pancasila bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ini antara lain mengutamakan kepentingan bersama, dibandingkan kepentingan pribadi, dibandingkan kepentingan kelompok, dibandingkan kepentingan organisasi. Kepentingan bangsa dulu yang lebih diutamakan. Jangan salah, jangan terbalik. Ada juga yang lebih memilih kepentingan kelompok dulu, kepentingan rakyat dibelakangkan. Itu tidak boleh. Yang paling penting adalah kepentingan rakyat lebih diutamakan dibandingkan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, atau kepentingan organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang terjalin, Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Indonesia akan menjadi negara yang aman tentram. Indonesia akan menjadi negara maju beberapa puluh ratus ribu tahun yang akan datang. Ini harapan kita bersama. Ketika negara Indonesia menjadi negara yang makmur, yang merasakan adalah rakyat. Ketika negara Indonesia menjadi negara yang aman dan damai, yang merasakan adalah kita sebagai rakyat. Itu nilai luhur yang kedua. Nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga berikutnya yaitu cinta tanah air. Rasa nasionalisme kita harus kita pupuk terus. Boleh kita bekerja di luar negeri, tetapi negara Indonesia adalah negara kita. Kita cinta terhadap tanah air. Kita cinta terhadap rakyat Indonesia, meskipun kita berada di luar wilayah Indonesia. Kadang-kadang ada yang dikirim ke luar negeri untuk bekerja, dari pemerintahan seperti duta besar, konsulat jenderal dan lain-lain sebagainya. Tetapi Indonesia tetap ada di dalam hati. Cinta kepada tanah air Indonesia itu yang paling utama. Adapun sila yang keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama.
ketika ada permasalahan, ketika ada kondisi di mana negara mengalami kegentingan, musyawarah harus diutamakan. Musyawarah harus diutamakan. Kalau kita ambil keputusan sendiri, khawatirnya nanti keputusan kita tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Tetapi kalau kita melakukannya dengan melalui proses musyawarah, ini adalah keputusan bersama. Masukan-masukan dari anggota musyawarah bisa jadi menambah wawasan ketika kita memutuskan suatu masalah. Ya, ini pentingnya mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Berikutnya, menghormati adanya perbedaan pendapat sesuai dengan sila keempat, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap kali ada musyawarah, kita harus menghargai siapapun yang mengeluarkan pendapat. Dan kita pun tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk diterima oleh orang lain. Ya. Pertama, kita menghormati pendapat yang diajukan oleh orang lain. Yang kedua, tidak boleh kita memaksakan pendapat kita untuk diterapkan. Ketika tidak sesuai, ketika tidak cocok dengan kondisi, berarti kita harus merasa legowo ketika pendapat yang kita kemukakan tidak diterima oleh anggota yang lain. Itu dia nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang terakhir yaitu sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima ini adalah: 1. Bersikap adil. Sesuai dengan bunyi sila ini, keadilan sosial, kita harus senantiasa bersikap adil dalam masalah apapun. Jangan berat sebelah. Lawan kata adil adalah berat sebelah. Mungkin karena ada kepentingan-kepentingan lain, itu tidak diperbolehkan. Kita harus adil ketika di hadapan hukum. Koruptor dihukum berat, kalau cuma nyuri singkong berarti hukumannya ringan. Jangan malah terbalik, ya. Itu namanya mempertontonkan ketidakadilan. Padahal sila kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita mendapatkan sesuatu dari negara, rasa aman kita dapatkan dari negara, oksigen yang bebas kita dapatkan dari negara, air kita dapatkan dari negara. Ini semua adalah hak kita. Tetapi jangan lupa, ada kewajiban yang harus kita lakukan terhadap negara. Salah satu contohnya itu kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Kalau kalian masih kecil, kalian belum ada kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi orang tua kalian sebagai rakyat di negara Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk membayar pajak kepada negara. Pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita menerima sesuatu dari negara, kita pun harus memberikan sesuatu kepada negara. Ketika negara kita terjadi ancaman dari luar negeri, seperti invasi dari negara asing, kita adalah orang yang pertama punya kewajiban untuk melakukan pembelaan terhadap negara. Ya. Oke,
kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Mister cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.